Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwana fi din azakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Amin Langa-Langa dalam rangka menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi Kitab wa Sunnah terkait pernikahan dan hukum-hukum yang ada padanya. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya, di 2 pekan yang lalu, kita telah membahas bab yang kelima, yaitu bab al-ila. Dan kita sudah bacakan makna ila, yaitu sumpah. Ini secara bahasa, adapun secara syariat, seorang suami bersumpah dengan nama Allah ataukah bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya ataukah tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan dalam keadaan dia mampu dan sanggup menggauli istrinya. Kemudian di pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu al-babus salisu fi zihar. Bab yang ke-6 tentang zihar. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pernikahan, sehingga ketika seseorang sudah berkeluarga, seorang laki-laki sudah memiliki istri, mungkin saja zihar ini terjadi padanya. Yang pertama adalah ta'riful zihar wa hukmuhu, definisi zihar dan hukumnya. Al-alifu bagian A, ta'riful zihar, definisi zihar. Az-ziharu lughatan ma'khudun minadh dhahri. Zihar secara bahasa diambil dari kata al-dhahri. Al-dhahri itu kalau diartikan bermakna punggung. Ya, bermakna punggung. Nah, wa syar'an, adapun secara syariat, ayyushabbiha ar-rajulu zawjatahu fil hurmati bi ihda maharimihi. Zihar secara syariat adalah di mana seorang laki-laki atau seorang suami menyamakan istrinya seperti mahramnya sendiri dalam hal dia haram menggaulinya. Ya, jadi menyamakan istrinya dengan ibunya
ataukah menyamakan istrinya dengan saudara perempuannya, menyamakan istrinya dengan tantenya sendiri, ataukah dengan keponakan perempuannya. Nah, binasabin. Apakah mahramnya ini karena ada hubungan nasab seperti yang kita sebutkan tadi, ibu, saudara perempuan, tante, kemudian keponakan perempuan. Au ridha', ataukah ada hubungan persusuan seperti ya ibu susu, saudara susu, dan yang lain-lainnya seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Au musahara, ataukah ada hubungan pernikahan. Ya, hubungan pernikahan seperti mertua. Ya kan? Mertua. Mertua itu mahram. Ya, dan haram untuk digauli. Nah, ketika seorang suami mengharamkan menggauli istrinya karena dia menyamakan istrinya sama dengan ibunya sendiri, ataukah menganggap bahwa istrinya sama seperti saudara perempuannya sendiri, ataukah sama dengan tantenya sendiri, ataukah sama dengan keponakan perempuannya sendiri, ini disebut dengan zihar. Ya, disebut dengan zihar. Aw bi ba'dihha, ataukah sebagiannya. Fa yaqulu ar-rajulu idza arada al-imtina'a 'anil istimta'i bi zaujatihi, maka seorang suami ketika dia tidak mau menggauli istrinya, dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu ya bagiku sama seperti ibuku sendiri. Artinya haram saya gauli. Ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an Allah sebut sebagai ucapan yang mungkar dan ucapan dusta. Kenapa dikatakan mungkar? Karena memposisikan istrinya seperti ibunya sendiri. Dan itu dusta. Yang namanya ibu adalah orang yang melahirkan kita. Adapun istri, tidak pernah ada istri melahirkan suaminya. Kok dia samakan istrinya seperti ibunya sendiri? Itu kan ucapan mungkar. Jadi dalam bahasa Arab dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu, jadi ngomongnya ke istrinya, kamu bagi saya itu sama dengan punggung ibuku. Seolah-olah dia mengatakan sebagaimana aku haram menggauli ibuku sendiri, maka aku juga haram menggaulimu. Padahal dia menikahi wanita itu kan untuk digauli, ya. Dengan tujuan mendapatkan keturunan darinya. Nah, kalau dia haramkan menggauli istrinya, apa gunanya berkeluarga? Ya kan? Apa manfaatnya dia menikahi wanita tersebut? Sampai dia mengatakan, kamu itu seperti ibuku sendiri. Ukhti aw ghairihima, ataukah dia mengatakan, kamu itu bagiku sama seperti saudara perempuanku sendiri. Dan yang semisal dengan itu. Nah, famata fa'ala dzalika faqad dhahara min imra'atihi. Kapan seorang suami melakukan hal ini, berkata dengan perkataan seperti tadi, maka berarti dia telah menzihar istrinya. Ya, menyamakan punggung istrinya seperti punggung ibunya sendiri. Sebagaimana dia haram menggauli ibunya, dia katakan ya haram juga menggauli istrinya. Nah, ini zihar secara syar'i. Apakah mungkin terjadi? Ya mungkin. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Sehingga turun beberapa ayat di dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita, seorang istri ketika dia melaporkan kepadamu ucapan suaminya dan ketika dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Istri ini datang kepada Rasulullah menyampaikan apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, bahwa suaminya mengharamkan untuk menggauli dirinya.
Maka wanita ini datang kepada Rasulullah, melapor kepada Rasulullah dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengar hiwar mereka, dialog mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat berikutnya, ayat 2, 3 dan seterusnya sebagai jawaban ya ataukah solusi dari apa yang dilakukan oleh sang suami tadi. Nah, jadi Allah menurunkan firman-Nya ya, itu ada dua macam. Yang pertama, Allah turunkan firman-Nya tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Jadi turun saja seperti itu karena Allah ingin terangkan hukum kepada hambanya. Yang kedua, Allah menurunkan firman-Nya didahului oleh sebab. Karena itu para ulama kita menulis kitab Asbabun Nuzul. Ya kan? Asbabun Nuzul. Kitab yang menerangkan dan menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya satu ayat. Nah, termasuk awal surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah itu ada sebabnya sehingga Allah menurunkan ayat-ayat tersebut. Al-Ba bagian B, hukmuhu, hukum zihar. Apa hukumnya? Ini kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu itu haram saya gauli seperti ibuku sendiri. Apa hukumnya? Ya. Kata penulis rahimahumullah, az-ziharu haramun. Zihar itu haram. Ya, zihar itu haram. Jadi kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, kamu itu haram saya gauli seperti ibuku sendiri, atau seperti saudara perempuanku sendiri, atau seperti tanteku sendiri, ataukah seperti keponakan perempuanku sendiri, ataukah seperti ibu susuanku sendiri, atau seperti saudara perempuanku sendiri, saudara susuan ya, yang susus dengan saya, ataukah mengatakan kamu itu seperti mertuaku, memposisikan istrinya seperti mertuanya. Mertuanya kan haram dia gauli. Maka dia pun mengharamkan istrinya untuk dia gauli. Ini disebut dengan zihar. Nah, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Mana ayatnya dan mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Orang-orang yang menzihar di antara kalian, yani menzihar istrinya di antara kalian. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wazura. Sesungguhnya mereka suami yang menzihar istrinya, mereka itu mengucapkan ucapan yang mungkar. Wazura, dan ucapan yang dusta. Allah mensifati kalimat zihar dengan dua sifat. Yang pertama, ucapan mungkar. Yang kedua, ucapan dusta. Tadi kita sudah singgung bahwa kenapa dikatakan mungkar? Karena ini bukannya sesuatu yang benar. Ya, bisa-bisanya sang suami tadi menganggap istrinya itu sama seperti ibunya sendiri. Ya. Karena itu Allah katakan apa? Mahunna ummahatihim. Istrinya itu bukan ibunya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka itu adalah wanita yang telah melahirkan dia. Nah, kenapa suami tadi menyamakan istrinya dengan ibunya, padahal yang namanya ibu adalah wanita yang melahirkan dia. Apakah ada istri yang melahirkan suaminya? Tidak ada, berarti ini dusta. Ya kan? Ini ucapan dusta. Tidak mungkin ada seorang suami dilahirkan oleh istrinya sendiri. Nah, ketika seorang suami mengatakan kamu itu seperti ibuku sendiri, seolah-olah mengatakan kamu itu seperti kamu yang melahirkan saya. Dan itu adalah ucapan mungkar dan ucapan dusta. Wa kana ziharu talaqan fil jahiliyah, dan zihar ini sama hukumnya dengan hukum talak di masa jahiliyah. Ya. Nah, jadi bukan hanya terjadi di masa Rasulullah, bahkan di masa sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah sudah melakukan zihar, menzihar istrinya.
Dan kalau di masa jahiliyah seorang suami menzihar istrinya, itu sama dengan hukum talak. Sama dengan mentalak istrinya. Ya. Nah, dan kalau masuk dalam hukum talak ya tentu ya pembahasannya seperti ya hukum talak yang sudah pernah kita bahas. Bahwa di sana ada talak raj'i, ada talak bain, ya kan? Ada talak yang masih bisa seorang suami kembali kepada istrinya, ada talak yang tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali kalau istrinya sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Ya. Juga di sana ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Nah, jadi pembahasannya kembali ke sana. Falamma ja'al Islamu, ketika Islam datang, ankarahu, Islam mengingkari zihar. Berarti tidak lagi sama dengan talak. Paham ya? Jadi kalau di masa jahiliyah, zihar sama dengan talak. Ketika Islam datang, Islam mengingkari zihar. Kalau talak kan bisa, boleh. Zihar haram. Berarti ketika Islam datang, hukum zihar dengan talak itu berbeda. Kalau talak ya bisa terjadi. Kalau memang suami istri tidak bisa bertahan, tidak bisa hidup bersama lagi, kecuali harus cerai, ya harus cerai. Ya kan? Harus cerai. Nah, ataukah kalau suami tidak mau menceraikan istrinya, istri yang meminta. Disebut lagi dengan apa? Khulu, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa hukum kita, hukum di negara kita, gugat cerai. Makanya kalau wanita atau istri yang melapor ke pengadilan, itu namanya gugat cerai. Ya. Kalau suami yang menceraikan namanya talak. Nah, wa'tabarahu yaminan mukaffarah, dan Islam menganggap zihar sebagai sumpah. Sumpah yang harus dibayar kafarahnya. Naam. Rahmatan minallahi subhanahu wa taysiran ala ibadi. Ini sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan untuk memberikan kemudahan atas hamba-hambanya. Nah, ini. Sehingga zihar di masa jahiliyah itu beda dengan zihar di masa Islam. Di masa jahiliyah, zihar sama dengan talak. Adapun ketika Islam datang, zihar ini diingkari oleh Islam, ya, dan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah, fayuhramu 'alal mudhahiri wal mudhahir minha istimta'u kullum minhuma bil akhar. Maka kalau terjadi zihar, seorang suami tadi berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu layaknya seperti ibuku sendiri, haram saya gauli. Ketika terjadi ucapan seperti ini dari seorang suami, maka haram bagi suami dan bagi istri untuk istimta. Istimta itu kinayah dari ya yang biasa dilakukan oleh suami istri. Ya. Nah, ini bersenang-senang. Ya. Bersenang-senang. Tidak boleh lagi bersenang-senang ketika itu. Ya, suami tidak boleh bersenang-senang dengan istrinya, istri pun tidak boleh bersenang-senang dengan suaminya. Bijima' wa dawa'ih. Apakah jima' ataukah pembuka-pembuka jima'? Kal qublah, seperti mencium. Jadi mencium saja sudah haram. Ya. Seorang suami haram mencium istri, istri pun haram mencium suami. Ketika terjadi apa? Zihar. Nah, wal istimta' bima dunal farad. Demikian pula bersenang-senang tanpa ya memasukkan timba ke dalam sumur. Ya. Itu yang bersenang-senang yang lain. Nah, yang biasa dilakukan oleh suami kepada istrinya itu sudah haram dilakukan tatkala suami menzihar istrinya.
Nah, qabla takfir, sebelum membayar kafarah. Ya, sebelum membayar kafarah. Kalau sudah bayar kafarah, silahkan, tidak mengapa. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ketiga, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, ya, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka mau kembali. Ternyata setelah dia zihar istrinya, dia mau menggauli istrinya kembali. Dia mau tarik kembali ucapannya itu. Dia mau batalkan istilahnya, ya kan? Nah, dia mau batalkan. Maka dia harus membayar kafarah. Dia sudah zihar istrinya, setelah dia zihar istrinya, ternyata dia mau menggauli istrinya. Maka Allah perintahkan sebelum menggauli istri harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Fatahriru raqabatin, hendaknya dia memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Naam. Min qabli ayatamasa, sebelum keduanya bersentuhan, bergaul. Ya. Naam. Dan budak yang dipersyaratkan adalah budak yang mukminah, yang beriman, laki atau perempuan. Ya. Laki atau perempuan, yang penting budaknya beriman. Nah, yang penting budaknya beriman. Ya. Nah, kalau tidak mampu, karena budak itu kan diperjualbelikan, berarti ada harga, ada nilai. Nah, kalau dia tidak punya uang, padahal melanggar, ya kan? Yang harus ditebus. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapatkan budak, apakah dia punya uang tapi tidak ada budak? Seperti sekarang kan tidak ada budak, ya. Sekarang tidak ada budak. Yang ada adalah pembantu. Pembantu rumah tangga, dan pembantu rumah tangga itu bukan budak. Jangan disamakan. Budak itu bisa digauli, ya kan? Bisa digauli. Pembantu rumah tangga ya haram. Itu bukan istri kamu, ada suaminya. Ya. Jadi beda. Jadi ada uang untuk membeli budak tapi budaknya tidak ada. Itu dikatakan tidak mendapatkan budak. Ataukah ada budak tapi tidak punya uang. Itu berarti juga tidak dapat budak. Ya. Ada budaknya tapi tidak punya uang untuk membeli. Maka dikatakan fa illam tajid, kalau dia tidak mendapatkan budak, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Gantinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan pelanggarannya besar, makanya hukumnya juga besar. Hukumannya besar. Ya. Jadi kalau tidak dapat budak, cara bayar kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh selang-seling. Ya. Tidak boleh selang-seling. Kecuali kalau di tengah-tengahnya bulan Ramadan. Itu wajib, ya kan? Maka selepas Ramadan baru lanjutkan. Ya. Salat Idnya juga tidak boleh puasa. Ayamut tasyrik juga tidak boleh puasa. Tapi kalau bukan di hari-hari itu, wajib berturut-turut. Ya. Jangan mengatakan, wah berarti Islam ini menyiksa. Tidak, kamu sendiri yang melanggar. Itu menunjukkan bahwa pelanggaran kamu berat. Makanya hukumannya juga berat. Jangan mau dihukum yang ringan, kamu langgarnya yang berat. Nah, zihar itu berat. Memposisikan istri seperti ibunya sendiri kan berat itu. Nah, makanya kalau mau menggauli kembali istrinya, setelah dia menzihar, ya ini, membayar kafarah dulu. Caranya apa? Memerdekakan budak. Budak yang beriman. Laki atau perempuan.
Ya. Kalau tidak dapat, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina. Diganti dengan apa? Memberi makan 60 orang miskin. Bukan 60 bungkus, 60 orang. Bedakan ya. Kalau 60 bungkus, bisa saja cuma 2 orang miskinnya, tapi tiap orang dikasih 30 bungkus. Kan cukup 60. Bukan bungkus yang dihitung, orang miskinnya. Harus 60 orang miskin. Antum mengumpulkan orang miskin cuma 30. Satu orang dikasih 2 bungkus. Berarti baru 30, walaupun 60 bungkus nasinya. Berarti belum cukup. Harus orang miskinnya 60. Sittina miskina, kata Allah Subhanahu wa taala. 60 orang miskin. Ya. Susah juga mengumpulkan 60. Ya. Ya kan harus keliling dulu mana orang miskin. 1, 2, 3, dikumpulkan sampai 60. Kemudian dikasih makan. Nah, di sini disebutkan apa? 3 kafarahnya kan? Pertama tadi apa? Memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau kafarahnya salah satu di antara 2 ini, tidak boleh menggauli istri kecuali selesai. Tapi kalau kafarahnya itu adalah memberi makan 60 orang miskin, sambil orang miskin makan di luar, bisa di dalam. Ya, bergaul. Beda ya? Paham ya perbedaannya? Jadi kalau kafarahnya itu adalah memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh menggauli istri kecuali selesai semuanya. Sudah selesai memerdekakan budak ataukah sudah selesai berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi harus hitung ya. Hitung, jangan sampai baru 58 hari sudah menggauli. 2 bulan berturut-turut. Setelah itu barulah boleh menggauli. Tapi kalau kafarahnya adalah memberi makan, ya, maka ketika dia sudah memberikan makanan itu kepada orang-orang miskin, maka dia sudah boleh menggauli istrinya. Nah, walaupun belum selesai mereka makan, ya, tidak perlu nunggu mereka selesai makan. Lihat keluar mana ini mereka sudah selesai makan belum? Ya, bisa sambil mereka makan, ya suami istri juga ya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh suami istri. Nah, sambil sini paham ya? Nah, ini dalil dari Alkitab, ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil mudhahir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suami yang menzihar istrinya, la tuqarribuha hatta taf'ala ma amarakallahu bih. Jangan kamu dekati istrimu sampai kamu melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi Rasulullah melarang suami yang menzihar istrinya untuk mendekati istrinya sebelum mengerjakan dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, kafaratuz zihar. Kafarah zihar. Nah, kafarah zihar. Kafaratuz zihar murattabatun 'ala nahwil ati. Kafarah zihar atau kafarah menzihar istri itu murattabah, tersusun. Ya, tersusun 'ala nahwil ati sebagai berikut. Kalau tersusun berarti tidak boleh seorang memilih. Paham ya? Kecuali kalau menggunakan ao. Ini atau ini atau ini, itu pilihan. Silahkan memilih mana yang Anda pilih. Tapi kalau berurutan, ini dulu. Kalau tidak bisa, baru yang ini. Itu namanya berurutan. Ya. Kalau tidak bisa, baru yang ini. Kalau disebutkan berurutan, itu berarti bukan pilihan. Seorang tidak boleh memilih. Tapi kerjakan dulu yang
paling di atas. Kalau tidak bisa barulah yang di bawahnya. Kalau tidak bisa baru yang di bawahnya lagi. Seperti itu. Nah, beda kalau ini atau ini atau ini itu diberikan pilihan. Silahkan pilih mana yang kamu mau lakukan. Tapi ini murattabah, tersusun. Ya. Nah, al-alifu bagian A, idku raqabah mu'minah. Memerdekakan budak yang beriman. Berarti budak kafir tidak masuk. Ya. Kalau dia sudah cari budak, ternyata tidak ada budak yang beriman. Yang ada budak kafir. Berarti tidak terpenuhi syarat. Budaknya harus mu'minah. Salimatun minal uyub. Terbebas dari aib, cacat. Yakni budaknya jangan budak yang cacat. Jangan yang patah sebelah tangannya, ataukah pincang, ataukah yang buta. Itu cacat. Cari budak yang tidak cacat. Dan juga beriman. Al-ba' bagian B. Fa'illam yajidir raqabah. Kalau dia tidak mendapatkan budak. Aulam yajid samanaha, ataukah dia tidak mendapatkan nilainya, harganya. Ini tidak punya uang untuk membeli budak. Karena budak itu merupakan harta. Di masa lampau, di masa Rasulullah, budak itu adalah harta. Bagian dari harta, sehingga boleh diperjual belikan. Ya. Nah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal, ya, dari tuannya, lalu beliau merdekakan. Nah, jadi diperjualbelikan. Nah, ini tidak ada budak. Ataukah budaknya ada tapi tidak ada uang untuk dia pakai membeli budak. Shoma syahraini qamarayaini mutatabi'ain. Maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 kali muncul bulan sabit. Ya. Nah, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tidak mesti 60 hari. Karena bulan Qamariyah, ya, bulan Hijriah, kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29. Ya kan? Nah, kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Seperti kita berpuasa. Ya, itu kan kadang-kadang puasanya kita 30 hari, kadang-kadang 29. Tidak tetap. Maka 2 bulan berturut-turut ini bisa hanya 59 hari, bisa 60 hari. Tidak akan lebih dari 60 hari, tidak akan. Ya. Karena bulan Hijriah tidak ada yang 31 hari. Nah, la yafsilu baina syahrain illa bisawmi wajibin. Tidak boleh dia memisahkan 2 bulan tersebut kecuali puasa yang wajib. Umpama dia mulai berpuasa di bulan Sya'ban, ya kan? Di bulan Sya'ban. Sya'ban full 1 bulan. Berarti Ramadan kan seharusnya dia berpuasa, tapi ini kan puasa wajib. Berarti puasa Ramadan ini memisahkan 2 bulan untuk dia berpuasa padanya. Berarti nanti bulan Syawal baru dia lanjut. Ya. Bulan Syawal dia lanjut. Nah. Illa bisawmi wajibin kasawmi Ramadan. Atau iftar wajibin. Ataukah berbuka yang wajib. Kal iftari lil Eid. Seperti buka karena hari Eid. Idul Fitri ataukah Idul Adha. 2 hari tersebut tidak boleh seseorang berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa di hari Id. Wa ayyamat tasyrik, demikian pula hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. 3 hari tersebut adalah hari-hari tasyrik. Hari-hari di mana kaum muslimin masih dibolehkan untuk menyembelih kurban. Yang tidak sempat menyembelih tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12 dan boleh tanggal 13 sebelum matahari tenggelam di tanggal 13. Maka hari-hari tersebut tidak boleh seorang berpuasa.
Ya. Wal iftar lil marad was safar. Demikian pula ya, ketika dia harus berbuka karena sakit atau karena safar. Ya. Sakit yang kalau dia berpuasa justru penyakitnya bertambah. Ataukah dia safar, safar yang menyulitkan, yang menyusahkan. Seperti safar yang dilakukan di masa Rasulullah. Ya, berjalan di padang pasir, jalan kaki, ya, di terik matahari. Nah, beda dengan safarnya orang-orang sekarang menggunakan pesawat, ya. Dari rumah ke bandara naik mobil, pakai AC. Sampai di bandara masuk ruang tunggu AC juga. Masuk pesawat AC juga. Sampai di sana dijemput lagi mobil ber-AC. Ya. Enggak ada debu sedikit pun yang nempel di tubuhnya. Enggak repot, enggak setengah mati. Beda dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jim bagian C, fa illam yastati as-shaum. Kalau seorang tidak sanggup berpuasa, fa yut'imu sittina miskina, maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Ya. 60 orang miskin. Jadi dalam tafsir As-Sa'di itu beliau terangkan bahwa harus diperhatikan situ 60 orang miskin, jadi orang miskinnya yang dihitung 60 orang. Seperti kita singgung tadi, jadi bukan bungkusnya, ya. Umpama kita kasih nasi bungkus, bukan bungkusnya yang kita hitung, kotaknya yang kita hitung, bukan. Orang miskinnya 60. Likulli miskin muddal minal bur. Setiap orang miskin itu satu mud. Satu mud itu ini 2 tangan dikumpulkan. Ini namanya satu mud. Dan tidak semua telapak tangan itu bisa jadi ukuran. Ya. Orang Arab sendiri antara penduduk Madinah dengan penduduk Mekah itu berbeda tangannya. Maka yang menjadi ukuran adalah takaran orang Madinah. Ya. Jadi kalau orang Madinah menakar gandum segini, ini disebut dengan satu mud. Ya mungkin 1 liter ya, hampir 1 liter. Orang Arab kan lebih besar. Ya, beda dengan kita. Nah, jadi satu mud gandum. Au nisfu sa'in min ghairihi, ataukah setengah sa'. Setengah sa' itu artinya 2 mud. Karena 1 sa' sama dengan 4 mud. Ya. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Kalau 2 mud berarti setengah sa'. Selain gandum. Berarti kalau beras setengah sa'. Ya. Nah, karena beras merupakan mingkutil balad, makanan pokok di negeri kita. Ya. Kalau kita kasih gandum tidak dimakan. Ya. Nah, karena makanan pokok di negara kita adalah beras, berarti yang dikeluarkan adalah beras, dan itu ukurannya adalah nisfu sa', setengah sa'. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli ayatamassa. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, lalu mereka menarik kembali apa yang mereka ucapkan, artinya muncul penyesalan. Kemudian dia ingin menggauli kembali istrinya setelah dia zihar. Fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Maka dia harus membayar kafarah, yaitu dengan memerdekakan budak sebelum keduanya bergaul. Nah, jadi surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 3 sampai ayat yang keempat. Nah, wali hadithi Salama ibn Sakhr al-Bayadhi lamma ja'ala imra'atahu alaihi ka dhahri ummihi amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi itqi raqabah. Dan juga berdasarkan hadis Salamah bin Sakhr al-Bayadhi, tatkala Salamah bin Sakhr ini menjadikan istrinya seperti punggung ibunya. Jadi sahabat yang menzihar istrinya ini namanya Salamah bin Sakhr al-Bayadhi. Ya. Dialah yang menzihar istrinya. Naam, menjadikan istrinya seperti ibunya sendiri.
maka Nabi menyuruh dia untuk memerdekakan budak. Nah, fa illam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau dia tidak mendapatkan budak, sudah cari ke sana kemari, tidak ada budak. Ya, padahal ada uang. Ataukah naam ada budak tapi tidak punya uang untuk membeli budak. Maka dikatakan tidak dapat. Nah, siapa yang tidak dapat budak? Fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yajid, kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu, tidak sanggup dia, ya, sehingga dianggap dia tidak mendapatkan itu karena tidak sanggup. Nah, tidak sanggup, bayangkan 2 bulan berturut-turut, itu tidak boleh selang-seling, tidak berhenti selama 2 bulan. Ya, kalau dia tidak sanggup, fal it'am, maka urutan yang ketiga adalah memberi makan. Dan memberi makannya seperti disebutkan tadi di atas, yakni 60 orang miskin. Nah, fa in jama'al mudhahir qabla ayukaffira kana asiman asiya. Kalau seorang yang menzihar istrinya, menggauli istrinya padahal belum memerdekakan budak, atau menggauli istrinya padahal belum berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia berdosa. Berdosa dan bermaksiat. Melanggar hukum ini, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala talzimuhu illa kafaratun wahidah, dan tidak wajib baginya kecuali hanya satu kafarah saja. Jadi tidak double-double kafarahnya. Bagaimana kalau seandainya double lagi? Ya, ini kan melanggar lagi, ya kan? Belum memerdekakan budak, sudah menggauli istrinya. Belum berpuasa 2 bulan berturut-turut, sudah menggauli istrinya. Ini kan melanggar. Dia berdosa. Dan kafarahnya hanya satu yang tadi itu. Ya, tidak double. Wa tabaqal kafaratu mu'allaqatan fi zimmatihi, dan tetap kafarah itu tergantung pada tanggung jawab dia hatta yukaffirah, sampai dia membayarnya. Jadi tidak cukup hanya dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian berharap supaya tidak ada kafarah lagi karena sudah istighfar. Itu tidak cukup. Harus dilakukan, harus diamalkan. Nah, kapan dia tidak amalkan? Berarti masih tergantung kafarahnya. Ya, dan tadi urutannya sudah diterangkan. Memerdekakan budak terlebih dahulu, budak yang beriman, laki atau perempuan yang tidak cacat. Kalau tidak dapat, barulah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, barulah memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Wa tahrimu zaujatihi alaihi baqin aidha hatta yukaffira, dan haramnya dia menggauli istrinya ini juga tetap haram sampai dia membayar kafarah. Ya, sampai dia membayar kafarahnya. Sebagaimana tadi kita juga sudah sampaikan bahwa kalau kafarahnya memerdekakan budak ataukah puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh menggauli istri kecuali sudah kelar semuanya, sudah selesai semuanya. Beda memberi makan. Ya, ketika kafarahnya dalam memberi makan, maka sambil orang-orang miskin makan, suami istri boleh bergaul. Nah, suami istri boleh melakukan pergaulan. Nah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu bab ini dalam pertemuan kali ini. Nah, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab al-li'an. Al-li'an ini juga termasuk hukum yang mengerikan, ya. Karena ya munculnya li'an di sini karena saling tuduh menuduh, ya. Suami menuduh istrinya selingkuh, sementara istri tidak mau mengakui. Nah, dan insya Allah penjelasannya, ya, rinciannya akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Adapun di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan sebelum kita tutup, apabila ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Wallahu a'lam.
kaidah yang ketiga tadi orang miskin atau harus juga mesti sekaligus langsung sekali 6 bulan. Nah, ya ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala agar supaya suami kalau memang dia itu ingin menggauli istrinya kembali, mau tidak mau dia menyegerakan apa yang merupakan kewajiban dia, yaitu memberi makan, ya kan? Dalam arti bahwa kalau seandainya tidak sekaligus, umpama hari ini 10 orang, besok 10 orang, berarti kan selama belum cukup 60 itu, ya belum bisa menggauli. Paham ya? Belum bisa menggauli. Jadi harus cukup dulu 60. Ya. Cuma keringanannya tidak nunggu, tidak perlu nunggu selesai makan. Ya kan? Tapi harus 60 dulu. Jadi kalau dia memilih, oh hari ini 10 lah. Berarti nunggu 6 hari kan? Iya. 6 hari. Sementara ya kalau dia termasuk tegangan tinggi ya bagaimana? Sinyalnya tinggi kuat ya bahaya. Bisa meledak, ya kan? Nah, bisa naik di kepala, pusing. Maka mesti dia harus menyegerakan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi nyicil boleh tapi ya risikonya tadi. Ya nunggu juga. Nah, harus sabar. Bercanda. Nah, ya bercanda juga itu kan ada apa batasan-batasannya, ya kan? Nah, ya ada batasan-batasannya. Nah, adapun zihar kalau memang murni bercanda, insya Allah tidak masuk. Kecuali 3 perkara itu yang pernah kita jelaskan ya. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, main-mainnya pun sungguh-sungguh. Apa itu? An-nikah, at-talaq dan ar-raja'ah. Ya tidak boleh kita main-main, oh saya nikahkan dengan anakku. Jadi itu kalau dia iya kan jadi. Wah saya main-main, biar main-main, jadi. Makanya para artis itu ya, Allahul Musta'an, ya, mereka di judul ini suaminya lain, judul yang lain lagi suaminya lain. Ya kan? Itu maksiat itu. Karena pura-pura ataukah main-main, itu jadi. Sehingga tidak boleh orang bermain-main mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Kalau dia iyakan, ya antum harus terima dia sebagai menantu. Tidak boleh ditolak. Itu sudah jadi. Ya. Saya nikahkan antum dengan ini. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya terima. Oh sudah jadi itu. Walaupun main-main. Karena Rasulullah mengatakan, sungguh-sungguhnya dihukumi sungguh-sungguh, main-mainnya pun dihukumi sungguh-sungguh. Nah, jadi nikah, talak dan raja. Jadi dalam mentalak jangan main-main ya. Main-main mentalak istri. Itu jadi. Iya. Nah, jatuh. Nah, main-main rujuk juga seperti itu. Itu 3 perkara yang diterangkan oleh Rasulullah. Adapun zihar, ya kalau main-main, ya insya Allah tidak masuk. Cuma dibatasi ya. Jangan dijadikan sebagai apa? Bahan candaan. Ya. Nah, jangan jadikan sebagai bahan candaan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi kita tutup. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta